قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeskripsikan dirinya dalam Al-Quran, kadang menggunakan kata saya, kadang menggunakan kata kami. Kadang ana, kadang nahnu, kadang saya, kadang kami, kadang tunggal, kadang jamak. Nah, kemudian timbul pertanyaan, sebenarnya Allah itu tunggal atau jamak? Kalau tunggal, kenapa menggunakan bentuk jamak? Kapan Allah menggunakan bentuk yang tunggal dan kapan menggunakan bentuk yang jamak? Nah, itu menjadi hal yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeskripsikan dirinya dalam Al-Quran, kadang menggunakan kata saya, kadang menggunakan kata kami. Kadang menggunakan bentuk yang tunggal, kadang menggunakan bentuk yang jamak. Kadang ana, kadang nahnu, kadang saya, kadang kami, kadang tunggal, kadang jamak. Nah, kemudian timbul pertanyaan, sebenarnya Allah itu tunggal atau jamak? Kalau tunggal, kenapa menggunakan bentuk jamak? Kapan Allah menggunakan bentuk yang tunggal dan kapan menggunakan bentuk yang jamak? Nah, itu menjadi hal yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Untuk itu, mari kita review sejenak tentang kata ganti atau domir. Kata ganti bisa digunakan untuk pihak pertama, pihak kedua, ataupun pihak ketiga. Pihak pertama maksudnya adalah orang yang berbicara. Pihak kedua, orang yang diajak bicara. Pihak ketiga, orang yang dibicarakan. Orangnya tidak hadir pada saat itu. Tunggal untuk pihak ketiga yaitu huwa. Jamaknya hum. Pihak kedua tunggalnya anta, jamaknya antum. Pihak pertama tunggalnya ana, jamaknya nahnu. Insya Allah ini hal yang mudah untuk kita pahami. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeskripsikan dirinya menggunakan pihak pertama, pihak kedua maupun pihak ketiga. Semuanya dipakai. Ketika Allah menggunakan pihak ketiga untuk mendeskripsikan dirinya, maka ini bermaksud untuk membuat jarak antara Allah dengan hambanya. Istilahnya adalah tab'id. Biasanya ini digunakan untuk situasi yang formal atau resmi. Misalnya ada kalimat la ilaha illa huwa, tidak ada ilah selain dia. Karena itu resmi, formal, maka menggunakan pihak ketiga. Ketika pihak ketiga ini yang digunakan, maka kita akan selalu menemukan dalam Al-Quran secara konsisten selalu menggunakan bentuk tunggal. Tidak pernah ditemukan bentuk jamaknya untuk pihak ketiga. Tidak pernah kita menemukan kalimat la ilaha illa hum. Nah, nggak pernah seperti itu. Selalu la ilaha illa huwa. Contoh lain misalnya huwaladzi khalaqakum. Tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran humul ladzina khalaqakum. Nggak pernah seperti itu. Nah, kemudian untuk pihak kedua, ini digunakan ketika Allah ingin membuat kedekatan antara dirinya dengan hambanya. Istilahnya adalah takrib. Contoh misalnya ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah, maka menggunakan pihak kedua ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, di situ menggunakan pihak kedua, antal wahhab. Tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran untuk pihak kedua ini dalam bentuk jamak, antum. Tidak pernah. Allah tidak pernah digambarkan dengan kata antum. Tidak pernah kita mendengar kalimat misalkan innakum antumul wahhabuna. Nggak pernah seperti itu. Yang kita dengar adalah innaka antal wahhab. Anta maulana. Tidak pernah kita mendengar antum mawalina. Nggak pernah seperti itu. Demikian juga misalkan innaka antas samiul alim. Anta arhamur rahimin. Semuanya selalu menggunakan bentuk tunggal untuk pihak kedua maupun pihak ketiga. Sedangkan untuk pihak pertama ditemukan dalam Al-Quran bentuk tunggalnya ana dan bentuk jamaknya nahnu. Nah, sehingga secara literatur kita bisa menyimpulkan bahwa Allah adalah tunggal, bukan jamak. Karena kalau jamak, kita pasti akan menemukan bentuk jamak untuk pihak ketiga dan juga jamak pihak kedua. Tapi karena secara konsisten tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Allah adalah tunggal, subhanallah. Nah, sekarang yang menjadi fokus kita pada saat ini adalah kapan Allah menggunakan bentuk tunggal ana dan kapan menggunakan bentuk jamaknya nahnu. Bentuk nahnu ini, jamak seperti ini, biasanya digunakan ketika Allah menempatkan dirinya sebagai seorang raja. Misalnya ada seorang
presiden atau seorang raja yang sedang berbicara di hadapan rakyatnya, berbicara atau berpidato di depan kabinetnya, dia akan menggunakan bentuk jamak. Kami telah berhasil membuat ini. Kami telah membangun ini. Kami membuat kebijakan itu. Jadi selalu menggunakan kami. Tapi kemudian ketika dia sedang bicara, ada orang yang bercanda di depannya, ada orang yang tidak mendengarkan, dia marah, kemudian dia menegur orang tersebut, "Hei, dengarkan, saya sedang ngomong." Nah, di situ menggunakan saya, tidak menggunakan kami. Kenapa? Karena dia sedang emosi, sedang marah. Jadi kata saya itu digunakan untuk menunjukkan kemarahannya. Nah, demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala, biasanya menggunakan bentuk tunggal ana ketika dia sedang ekstrim marah. Jadi kalau sedang ekstrim marah menggunakan bentuk tunggal, tidak menggunakan bentuk jamak. Contoh lain misalnya ketika seorang raja yang sedang berbicara tadi menggunakan kata kami, kemudian di depannya ada seorang balita yang imut, yang mungil, ya, melintas di depannya. Kemudian dipanggillah anak itu, nak, sini, kamu kok imut banget ya, saya gemes deh sama kamu. Perhatikan kalimatnya, saya gemes sama kamu. Bukan kami gemes, tapi saya gemes. Kenapa di situ menggunakan kata saya? Karena dia sedang menunjukkan emosi kasih sayangnya yang secara ekstrim. Jadi ketika dia sedang menunjukkan kasih sayang secara ekstrim, maka menggunakan kata saya, tidak menggunakan kata kami. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang ekstrim menunjukkan kasih sayang yang sangat besar, maka dia menggunakan kata ana, tidak menggunakan kata nahnu. Mari kita lihat ayatnya. Nah, ini contohnya misalnya ketika Allah mengatakan wa ana tawwabur rahim. Di sini menggunakan bentuk tunggal, bukan bentuk jamak, bukan wa nahnu tawwabunar rahimuna. Tidak menggunakan bentuk jamak, tapi menggunakan bentuk tunggal. Wa ana tawwabur rahim. Kenapa seperti itu? Karena di sini Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya yang sangat ekstrim, yang sangat luar biasa. Maka menggunakan bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Nah, ketika Allah sedang marah, dia juga menggunakan bentuk tunggal, bukan jamak. Fa inni gitu ya, bukan fa inna. U'adzibuhu adaban, bukan nu'adzibuhu. Jadi menggunakan bentuk tunggal. Akan saya siksa dia dengan siksaan yang belum pernah saya siksa seorang pun di alam ini. La u'adzibuhu, bukan la nu'adzibuhu. Jadi menggunakan bentuk tunggal. Jadi ketika Allah sudah marah betul, maka dia akan menggunakan bentuk tunggal, tidak menggunakan bentuk jamaknya. Contoh lagi misalnya ketika Allah sedang marah kepada iblis. Dia berkata, wahai iblis, apa yang mencegahmu dari bersujud ketika aku memperintahkan kepadamu? Id amartuk, bukan id amarnak. Kalau id amarnak itu jamak, tapi kalau id amartuk itu tunggal. Jadi Allah di sini benar-benar marah. Apa sih yang mencegah kamu tidak bersujud kepadaku ketika aku menyuruhmu? Id amartuk, bukan id amarnak. Subhanallah. Jadi penggunaan bentuk tunggal di sini untuk menggambarkan bahwa Allah sedang marah secara ekstrim. Ketika Allah menjawab doa hambanya, dia juga menggunakan bentuk tunggal. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib gitu. Nah, ini menggunakan bentuk tunggal semua di sini karena Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya secara ekstrim. Ketika ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwa aku adalah dekat. Di sini kalimatnya tunggal, bukan jamak. Bukan wa idza sa'alaka ibaduna anna fa inna qaribuna. Tidak seperti itu, tapi menggunakan yang tunggal. Ujibu, aku akan menjawab, bukan nujibu. Da'wata da'i idza da'ani, bukan da'ana. Falyastajibuli, bukan falyastajibulana. Wal yu'minu bi, bukan wal yu'minu bina gitu. Jadi semuanya di sini menggunakan bentuk tunggal karena Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya yang sangat ekstrim. Allah sedang bergairah di sini, ada emosinya di sini. Kita bisa menangkap hal itu karena Allah menggunakan bentuk tunggalnya, bukan menggunakan bentuk jamaknya. Nah, bentuk jamak digunakan dalam situasi yang normal, yang datar. Misalnya ketika Allah mengatakan la nas'aluka rizqan nahnu narzuk, soal rezeki. Ketika Allah berbicara tentang kehidupan dan kematian menggunakan bentuk jamak. Inna nahnu nuhyi wa numitu. Ketika Allah menurunkan air dari langit juga menggunakan jamak. Inna anzalna, bukan inna anzaltu. Ketika berbicara tentang kitab, tentang Al-Qur'an, maka di sini juga menggunakan bentuk jamaknya. Inna nahnu nazalna alaikal qur'ana tanzila. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun wa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Jadi ketika Allah berbicara tentang penurunan Al-Qur'an atau Alkitab, maka menggunakan bentuk jamak.
Akan tetapi meskipun temanya tentang Al-Quran atau Alkitab, tapi ketika Allah marah, maka dia akan menggunakan bentuk tunggalnya. Contoh misalnya ketika dia marah kepada Bani Israel tentang masalah ayat-ayat yang sudah Allah turunkan. Allah mengatakan, Aminu bima anzaltu. Wahai orang-orang Bani Israel, berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan. Anzaltu, bukan anzalna. Nah, di sini berubah ya. Ya tadi sebelumnya anzalna, sekarang di sini menjadi anzaltu karena Allah sedang marah di sini. Musaddiqal lima ba'akum wala takunu awwala kafirin bi wala tastaru bi ayati. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku, bukan bi ayatina tapi bi ayati gitu. Sama dengan qalilan wa iyaya, bukan wa iyana gitu ya. Fattakuni, bukan fattakuna. Di sini semua menggunakan tunggal karena Allah sedang marah kepada Bani Israel. Meskipun ini terkait masalah Alkitab, yang biasanya menggunakan jamak, pada kali ini dia menggunakan tunggal karena Allah sedang marah secara ekstrim. Masya Allah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Jika konsep tauhid itu adalah konsep yang sangat penting dalam Islam, misalnya ada kalimat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa Al-Quran masih menggunakan bentuk jamaknya? Kenapa tidak diseragamkan saja tunggal semua? Kenapa sih harus ada bentuk jamak? Kalau memang la ilaha illa huwa itu penting, laisa kamitslihi syai'un itu penting, kenapa kok masih saja menggunakan bentuk jamak? Kenapa tidak menggunakan bentuk tunggal saja semuanya? Nah, yang perlu kita sadari di sini begini. Ketika Allah menggunakan bentuk jamak dalam Al-Quran ya, dalam sebuah paragraf ayat Al-Quran atau dalam sebuah surat, tidak pernah Allah menggunakan bentuk jamak terus-menerus, kecuali selalu disertai dengan bentuk tunggalnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Pasti ada bentuk tunggalnya, dan itu menunjukkan bahwa Allah adalah tunggal, bukan jamak. Contoh misalnya, Inna a'toina ka al-kausar. Di sini menggunakan jamak. Inna jamak, a'toina jamak. Ketika Allah menggunakan bentuk jamak disertai dengan bentuk tunggalnya. Mana bentuk tunggalnya? Yaitu fasoli lirobbika. Bukan fasoli lana. Kalau fasoli lana itu jamak, tapi di sini fasoli lirobbika. Salatlah untuk Tuhanmu. Atau juga bukan bentuk jamaknya misalnya fasoli li arbabika. Tidak menggunakan bentuk jamak, tapi menggunakan bentuk tunggalnya. Jadi ketika ada penggunaan bentuk jamak, biasanya disertai dengan yang tunggal. Itu menunjukkan Allah adalah tunggal. Contoh lain misalnya dalam surat Al-Waqiah di halaman yang ketiga, dari baris atas terus sampai ke bawah, di situ ditemukan Allah menggunakan bentuk jamak terus. Misalnya, amnahnul khaliqun, amnahnul zari'un, amnahnul munzilun, amnahnul munsyi'un gitu. Nahnu ja'alnaha gitu. Selalu menggunakan nahnu. Nah, tapi kemudian ditutup dengan kalimat fasabbih bismi rabbik gitu. Di sini ada bentuk tunggalnya. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu, bukan fasabbih bismina, tapi bismi rabbik. Di sini menggunakan bentuk tunggal. Jadi tidak ada bentuk yang jamak terus-menerus tanpa disertai bentuk tunggalnya. Ini untuk mengatakan bahwa Allah sebenarnya adalah tunggal, bukan jamak. Nah, kalau ini contoh ketika bentuk tunggal dan bentuk jamak berada dalam satu ayat yang sama. Kulnah bitu minha jami'ah. Di sini menggunakan bentuk jamak. Kulna, ya, jamak. Kulnah bitu minha jami'ah. Allah menyuruh Nabi Adam dan juga istrinya untuk turun dari surga, keluar dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka ketika sudah benar-benar datang kepada kalian petunjuk dariku, ya, minni bukan minna. Faman tabi'ah hudaya, ya, bukan hudana tapi hudaya, berarti ini menggunakan bentuk tunggal. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, jadi tidak ada penggunaan bentuk jamak terus-menerus tanpa disertai bentuk tunggalnya. Subhanallah. Ini sekali lagi untuk menunjukkan bahwa Allah adalah tunggal, bukan jamak. Contoh terakhir dalam surat Al-Qalam, di sini ada bentuk jamaknya yaitu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami tangkap mereka secara perlahan-lahan min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Di sini menggunakan bentuk jamak. Tapi meskipun di situ menggunakan bentuk jamak, didahului dengan bentuk tunggalnya. Fadarni bukan fadarna. Subhanallah, ya.
Jadi sekali lagi, inilah dia keunikan Al-Quran di mana Allah menggunakan bentuk tunggal dan bentuk jamak. Biasanya bentuk jamak digunakan untuk situasi yang normal, Allah sebagai seorang raja, dan bentuk tunggal digunakan ketika Allah sedang ekstrim marah atau ekstrim sayang. Subhanallah. Mudah-mudahan yang kecil ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li walakum, aqulu qawli hada, astaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim.